Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Sony Chandra Kusuma, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember, tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang data tabel yang ada di ArcGIS. Data tabel yang ada di ArcGIS ini eh, merupakan faktor pelengkap atau utama dari file SHP yang ada yang dibuat di dalam ArcGIS. Karena apa? Data tabel ini tempat untuk menaruh atau meletakkan informasi geospasial yang terdapat di data vektor yang telah kita buat. Saya akan memberikan sebuah gambaran apa sih itu data tabel yang ada di ArcGIS. Beginilah tampilan dari data tabel yang terdapat di dalam ArcGIS. Data tabel ini dilihat secara cepat mirip dengan data yang tabel-tabel yang ada di Excel. Tapi tabel yang ada di ArcGIS dengan Excel ini sangat berbeda. Di Excel digunakan untuk hal yang rumit atau kompleks. Di ArcGIS ini hanya melakukan data tabel yang sederhana atau tidak terlalu kompleks begitu. Ini adalah contoh informasi yang terdapat di dalam poligon atau SHP yang dibuat, yaitu terdapat poligon nomor ini informasinya yaitu ada di Jawa Tengah dan bernama kabupaten apa. Itulah fungsi dari tabel di dalam SHP. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data atribut tabel. Baiklah, kita sebelum melakukan penambahan data atribut tabel, langkah pertama yang harus kita buat adalah menambahkan SHP apa yang akan kita edit data atribut tabelnya. Kita pilih add data, kita akan mengedit Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Di sini dapat dilihat SHP batas administrasi Kecamatan Bondowoso. Kita langsung open atribut tabelnya. Di dalam atribut tabelnya dijelaskan ada 12 desa di Kecamatan Bondowoso. Tapi ada satu desa yang kosong. Kita lihat. Ini adalah satu desa yang kosong yang tidak mempunyai nama. Kita bisa cek atau kita cek di BPS. Ada berapa sih desa kelurahan di BPS? Ternyata di BPS Kecamatan Bondowoso ada 11 kecamatan. Jadi ini yang tadi data ke-12 maka tidak dibutuhkan. Jadi kita bisa menghapusnya. Kita start editing dulu. Lalu kita klik kanan. Lalu kita delete. Setelah itu langsung kita save edit dan stop editing. Maka di open attribute table-nya langsung sudah tidak ada baris yang poligon tadi. Langkah yang kedua yaitu sebenarnya ada dua cara untuk menambahkan data tabel, yaitu yang pertama kita langsung menambahkan data tabel yaitu dengan cara kita klik panah di sini, lalu kita pilih add field, kita pilih kita tulis jumlah penduduk. Ada beberapa tipe di sini. Untuk integer sendiri digunakan untuk bilangan bulat, float untuk desimal dan juga double untuk desimal, dan teks untuk teks.
Date ini untuk data. Untuk tanggal. Kita pilih long integer saja. Klik OK. Klik yes saja. Untuk menulis di sini, mengedit di sini, kita harus aktifkan lagi start editingnya. Lalu kita kembali lagi ke open attribute table. Kita langsung pilih di sini, langsung edit. Jumlah penduduk Pancoran yang saya ingat yaitu 6145. Dari mana kita bisa mendapat data itu? Kita bisa dapat dari BPS, yaitu Kecamatan Bondowoso dalam angka 2020, karena ini adalah yang terbaru di Kecamatan Bondowoso dalam angka. Ini adalah jumlah dari penduduk Desa Pancoran, Desa Sukowiryo, atau keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Bondowoso. Kita akan memasukkan satu persatu secara manual dari BPS ke data tabel yang ada di ArcGIS. Kita isi seperti biasa secara manual. Kita klik 2 kali, lalu tulis secara manual 5682. Begitu seterusnya. Kita cocokkan dengan data yang ada di BPS. Secara manual seperti ini, untuk menambahkan data yang sangat banyak, maka akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bahkan bisa beberapa jam. Jadi ada cara yang lebih cepatnya, yaitu kita bisa menambahkan melalui kita save edit dulu. Kita save edit biar tidak hilang data yang tabel yang ada tadi. Kita pilih yes. Lalu cara otomatisnya yaitu kita tulis terlebih dahulu data yang kita buat di dalam Excel. Dan juga untuk penyimpanannya sendiri, saat kita save menyimpannya, kita tipenya jangan memilih Excel yang 2007 ke atas. Karena apa? Keseringan di dalam saat join nanti akan bermasalah kalau memakai 2007 ke atas. Jadi disarankan menggunakan Excel 97 sampai 2003. Lalu klik save saja. Di sini data ini saya mengambilnya dari data di sini, data BPS, yaitu publikasi Kecamatan Bondowoso dalam angka tahun 2020. Saya mengambilnya dari ini semua. Lalu kita memindahkannya di sini. Dan juga jangan lupa di dalam membuat ingin join relate ke ArcMap, maka kita harus memiliki kuncinya. Jadi kunci yang saya buat yaitu saya memakai kunci desa Pancoran, yaitu sampai Pejaten. Di sini kita bisa melihat kuncinya, yaitu kita memilih desa. Kunci di sini harus sama, dari kapital, dari spasi, semuanya harus sama. Jika tidak sama, maka kemungkinan akan terjadi error atau nilainya tidak valid, nanti tidak akan bisa tergabung di dalam data tabel yang ada di sini. Setelah itu, setelah save di tipe 2097 sampai 2003, maka di ArcMap
kita klik kanan di layer ini, klik kanan, lalu join and delete, kita pilih join. Tadi yang kita jadikan kunci yaitu desa, kita pilih desa saja. Lalu setelah itu kita masukkan data tabel di Excel yang sudah kita buat, itu data sekolah Bondowoso. Kita klik add. Nah, di sini terlihat sheet 1, sheet 2, sheet 3. Maka jika di sebuah Excel terdapat banyak sheet, maka terdapat banyak lembar, maka di sini akan ditampilkan. Tadi saya membuatnya di sheet 1, jadi kita langsung tambahkan di sheet 1, langsung add. Maka otomatis di sini akan kata kuncinya akan otomatis terkunci menjadi desa juga. Lalu kita validate join. Ini sudah tervalidasi, klik close saja karena ini kemungkinan tidak akan berpengaruh besar ke dalam data. Lalu klik OK. Nah, ini sudah selesai. Kok tidak berubah apa-apa? Yang berubah itu bukan di penampakan fisik di ruang kerjanya, tapi di dalamnya. Data yang ada di dalamnya, yaitu ini sudah dimasukkan di dalam data tabel. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terdapat 11 data yang barusan kita tambahkan. Bayangkan jika 11 data ini ditambahkan melalui manual seperti tadi yang jumlah penduduk, maka akan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Lalu setelah itu, setelah dibuat, maka kita harus ekspor data. Karena apa? Jika tidak ekspor data, maka data atribut table yang tadi kita joinkan dari Excel, maka tidak akan permanen, hanya sementara. Untuk solusinya itu kita ekspor data saja. Lalu kita bisa memilih tempat yang akan kita simpan. Kita pilih di data tabel, kita namakan data kecamatan Bondowoso. Lalu kita klik save. Mungkin terlalu panjang, kita bisa menyingkatnya. Salah, kita bisa lalu klik save. Mohon maaf. Nah, ini sudah bisa. Kita langsung klik OK saja. Kita klik OK. Kita tambahkan layer. Ini adalah SAP yang baru yang telah kita buat. Bisa diklik open attribute table-nya. Maka ini sudah permanen terdapat di SAP Bondowoso. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.